Bab 1128. Apa perlu menelepon untuk bertanya? Andri Han bingung. Keraguan seperti itu berlangsung selama 1 jam, tetapi orang yang seharusnya muncul di kantor masih tidak kunjung terlihat. Andri Han sedikit mengernyit, sepertinya perilakunya tadi malam benar-benar membuatnya takut. Kalau tidak, bagaimana dia tiba-tiba tidak muncul, padahal semuanya baik-baik saja sebelumnya. Apa yang dia katakan, dia tidak akan berhubungan lagi dengannya, apakah dia serius? Andri Han melihat ke bawah, membuatnya sulit untuk melihat apa emosinya. Setelah beberapa lama, dia menelpon Siskasu dan memintanya untuk mengadakan rapat kembali. Rapat yang semula dijadwalkan hari ini ditunda menjadi besok, dan kemudian diminta untuk diadakan kembali. Siskasu merasa lelah, tetapi sebagai sekretaris dengan kemampuan dan efisiensi yang sempurna, dia tidak berani mengatakan tidak, juga tidak berani mengeluh, dan mengangguk, jadi dia hanya bisa mengangguk setelah mendengarnya. Setelah setengah jam, rapat diadakan kembali. Sebelum memasuki ruang pertemuan, Andri Han melirik Siskasu. "Apakah kamu menerima kabar hari ini?" Siskasu tercengang oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu, dan dia dengan cepat bereaksi. Gita, yang seharusnya berada di kantor hari ini, tidak datang. Tidak ada. Dia berpikir cepat sambil menggelengkan kepalanya. Gita selalu datang setiap hari belakangan ini, dan selalu di waktu yang sama. Belum lagi Andri Han, Siskasu sendiri saja sudah terbiasa. Jadi ketika Andri Han mengatakan dia akan mengundur rapat hari ini, Siskasu masih berpikir bahwa Andri Han melakukannya untuk Gita. Tanpa diduga, gadis itu bahkan tidak terlihat hari ini. Kemudian Andri Han menunggu di kantor sendirian. Tunggu ya tunggu, tapi dia malah mengadakan rapat itu kembali. Sekarang dia juga bertanya apakah dia ada mendengar suatu kabar. Bukankah ini jelas-jelas sedang bertanya soal Gita? CEO Han, apakah aku perlu menelepon untuk bertanya? Tidak perlu. Andri Han menolak ide Siskasu dengan dingin, dan berjalan ke ruang konferensi dengan acuh tak acuh. Melihat pemandangan ini, Siskasu tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di rapat ini, semua orang jelas bisa merasakan mood Andri Han yang tidak baik. Saat berkomunikasi dengannya, mereka khawatir dia akan tiba-tiba marah, jadi mereka berhati-hati saat berbicara, karena takut akan membuat kesalahan. Siskasu melihat semuanya dengan jelas di matanya. Dia menemukan bahwa meskipun mood Andri Han sangat jelek, dia telah menahan emosinya dari awal hingga akhir. Dia juga mendengarkan ucapan orang lain dengan seksama dan kadang-kadang membuat saran. Siskasu menghela nafas dalam hatinya bahwa pikiran pria ini terlalu mampu bersembunyi, dan dia terlalu mampu menahan diri. Tidak tahu juga kapan dia akan meledak. Ketika rapat selesai, Andri Han langsung kembali ke kantor, dan setelah memikirkannya, Siskasu turun ke resepsionis dan bertanya. Ketika resepsionis ditanyai pertanyaan ini, mungkin karena mereka merasa bersalah, mata mereka tidak berani melihatnya. Karena apa yang terjadi 2 hari yang lalu, dia sangat khawatir, takut dia akan mendapat masalah. Jadi saat sekelompok orang itu mengatakan akan pergi ke tokonya untuk mengganggunya, dia membujuk mereka untuk tidak melakukannya. Mereka tidak mendengarkan, malah memarahinya pengecut. Lalu sang resepsionis mengatakan kalau dia tidak akan pergi. Sekarang Siskasu tiba-tiba datang untuk bertanya padanya, dan Gita tidak datang hari ini, jadi sang resepsionis langsung merasa panik. Dia hanya tidak datang selama sehari, dan sekretaris Su sudah turun untuk bertanya secara langsung. Dapat dilihat bahwa status wanita itu sangat tinggi. Jika dia hanya pengantar makanan biasa, bagaimana mungkin sekretaris Su akan bertanya tentang dia secara pribadi? Aku tidak begitu yakin. Biasanya dia datang ke sini, kenapa dia tidak datang hari ini? Siskasu adalah orang pintar. Melihat orang di depannya tersendat dan menghindar saat berbicara dengannya, dia menebak kalau ada sesuatu yang salah, jadi dia menyipitkan matanya dan menatap orang itu.
Ada apa denganmu? Ketika Siskasu bertanya, ekspresi sang resepsionis berubah. Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, kenapa kamu gugup? Resepsionis menggigit bibir bawahnya dengan takut. Aku hanya. Padahal aku sering melihatnya datang ke sini, tetapi dia tidak datang hari ini, jadi aku sedikit khawatir. Tidak mungkin. Siskasu langsung menolak pernyataannya, jika kamu hanya khawatir, matamu tidak akan mengelak, kamu bahkan tidak berani menatapku, apakah kamu tahu apa yang tertulis di wajahmu sekarang? Sang resepsionis menyentuh wajahnya dengan bingung, apa? Ada tulisan di wajahnya. Bagaimana mungkin? Rasa bersalah. Siskasu tersenyum. Tidak mungkin. Sang resepsionis menggelengkan kepalanya, mana mungkin ada tulisan di wajahku. Siskasu. Apakah resepsionis ini bodoh? Dia benar-benar merasa ada tulisan di wajahnya. Siskasu batuk dengan ringan, aku pikir perlu bagiku untuk menjelaskan kepadamu. Rasa bersalah yang kumaksud mengacu pada ekspresimu, dan melihat dari cara bicaramu, jelas kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Katakan, apa yang terjadi? Apakah kamu tahu sesuatu? Sang resepsionis menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Oke, kamu tidak perlu memberitahuku sekarang, tunggu saja saat aku mengetahuinya. Sang resepsionis segera berkata, itu bukan urusanku. Mereka bilang mereka ingin melihat tampang orang yang mengantarkan makanan untuk CEO Han setiap harinya. Mereka semua ingin datang dan aku tidak bisa menahannya, jadi. Tidak menyangka dia akan mengaku begitu cepat, Siskasu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jadi, kamu menindasnya. Sampai dia sangat takut dan tidak datang hari ini. Tidak. Sang resepsionis segera menyangkal, ini terjadi 2 hari yang lalu, tapi Gita masih datang lagi setelah itu. Tapi mengapa dia tidak datang hari ini, aku benar-benar tidak tahu. Terjadi 2 hari yang lalu. Siskasu berpikir sebentar, jika itu terjadi 2 hari yang lalu, mestinya itu bukan hal yang besar, dan Gita tidak mengatakan apa-apa ketika dirinya bertemu dengannya, sepertinya itu bukan masalah yang besar. Tapi, Siskasu tetap menyipitkan matanya dan menatap sang resepsionis dengan berbahaya. Bahkan jika itu tidak ada hubungan, tetapi kamu mengumpulkan banyak orang untuk menindasnya, apakah ini benar? Resepsionis menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi sedih, bukan aku. Aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa hari itu, mereka yang mengadu mulut dengan Gita. Sekretaris Su, semua orang menyukai CEO Han, sekarang tiba-tiba ada seseorang yang dapat keluar masuk kantor CEO Han dengan bebas, makanya orang-orang marah, jangan marah pada kami ya Sekretaris Su. Kami hanya mengatakan beberapa patah kata padanya, dan tidak menindasnya. Siskasu merasa bahwa apa yang dikatakan resepsionis itu tulus. Gita selalu datang ke perusahaan belakangan ini, dan memang ada banyak orang yang cemburu. Dia di sini hanya untuk mengantarkan makanan. Jika tidak ada yang terus berbicara, tidak akan ada banyak orang yang mengetahui hal ini. Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Percuma berpura-pura tidak bersalah saat terjadi sesuatu. Berbicara tentang ini, mata Siskasu menjadi tajam, dan nada suaranya menjadi lebih dingin. Yang diinginkan Hans Korp adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Jika hal seperti ini terjadi lagi lain kali, maka kamu bisa pergi ke Departemen Hari untuk mengundurkan diri. Bersambung.